Pemirsa, informasi terbaru, identifikasi para korban santri hingga detik ini sudah 48 santri. Puluhan santri yang selamat dari tragedi ambruknya Ponpes Al-Hozini kondisinya terus membaik. Meski sempat kritis, Syahlendra Haikal alias Haikal 13 tahun warga Probolinggo, salah satu korban selamat ambruknya musola Ponpes Al-Hozini di Buduran Sidoarjo, kini kondisinya mulai membaik. Haikal merupakan korban selamat setelah 3 hari tertimbun reruntuhan dan kakinya harus diamputasi. Meski masih harus mendapat perhatian khusus karena kondisi mentalnya, namun kondisi kesehatan Haikal mulai membaik dibanding sebelumnya. Sementara itu, Bupati Probolinggo Muhammad Haris yang sempat mengunjungi Haikal di RSUD Notopuro Sidoarjo mengatakan jika Pemkab Probolinggo akan menjamin pendidikan korban. Ya, kita memastikan kondisi psikologi anaknya bagus, memastikan kondisi kedepannya nanti seperti apa, karena memang diamputasi ya, ini ada yang dipotong, dan tentunya situasi tidak akan sama pada saat dia dalam keadaan utuh. Tidak hanya Haikal, kondisi Muhammad Maulana Safa yang selamat dari runtuhan kondisinya juga terus membaik. Ia masih menjalani pemulihan di rumahnya di kawasan Damarsi, Buduran Sidoarjo setelah menjalani operasi di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Meski kondisi membaik, namun korban belum bisa diajak berkomunikasi maksimal karena masih merasakan sakit di kepalanya. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing yang datang menjenguk korban menyerahkan bantuan santunan kepada orang tua dan akan membantu proses kontrol kesehatan korban ke rumah sakit. Sementara itu, keluarga korban Maulana Safa mengatakan tidak akan menuntut pihak pengelola pondok dan memilih mengikhlaskan musibah yang menimpa anaknya itu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur membentuk tim untuk menyelidiki ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Hozini yang menewaskan 67 orang. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Afianto menyebut ada kelalaian yang menyebabkan kematian. Sudah kami bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan dengan dasar dari laporan polisi LP A4 garing Romawi 9 2025 SPKT Unit Reskrim Polsek Buduran Poresta Sidoarjo. Dan ini pun kami tanganin langsung dari Polda, tim yang dari Polda. Di situ juga digabung, meskipun dari Polresta Sidoarjo diikutkan, tapi kami ambil alih. Jadi di sini kami libatkan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Krimsus untuk melakukan penanganan proses penyidikan ini. Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP. Kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kemudian kita juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Tim Pembela Aktivis dan Ulama Rizal Fadilah menunjukkan sebuah buku berjudul Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu. Buku tersebut diklaim bisa melengkapi temuan terbaru Roy Suryo soal ijazah palsu Jokowi. Ini menjadi bagian dari proses pembuktian bahwa apa yang ditemukan terakhir itu benar adanya. Bahwa ijazah Joko Widodo khusus palsu. Ijazah Joko Widodo palsu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kemendagri karena inflasi di daerahnya menjadi yang tertinggi se-Indonesia. Bobi diminta bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, inflasi di daerahnya menjadi yang tertinggi se-Indonesia dengan 5,32%. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada hari Senin. Menurutnya, kepala daerah dengan inflasi tertinggi harus bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, inflasi 5,32
dalam suatu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi. Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa, gitu loh. Kemendagri juga meminta 10 gubernur dengan inflasi tertinggi untuk fokus dan segera menurunkan angka inflasi. Selisih harga LPG subsidi dan non-subsidi terpantau sangat jauh. Alih-alih menjawab penyebab selisih harga, Menteri SDM Bahlil Lahadalia justru menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa salah data. Selisih harga sangat jauh antara gas 3 kilo dan 12 kilo membuat kejahatan pengoplosan LPG sulit diberantas. Marak kasus penyelewengan LPG subsidi juga diduga membuat harga LPG melon itu lebih mahal dari seharusnya. Dalam rapat di DPR beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut LPG 3 kg seharusnya dijual Rp12.750 per tabung karena negara mensubsidi Rp30.000 per tabung dari harga asli Rp42.750. Tapi kenyataannya harga LPG melon di pasaran mencapai Rp20 hingga Rp22.000. Alih-alih menjawab penyebab selisih harga, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menyebut Menteri Keuangan salah data. Itu mungkin Menkyu-nya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun akhirnya merespon tanggapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menilai dirinya salah data. Purbaya mengungkapkan dirinya akan mempelajari lagi perihal harga LPG 3 kg. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angket dari hitungan staf saya. Nanti kan kita lihat di mana salah pengetahuannya. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu aja kan. Iya. Kementerian ESDM mengaku tengah merancang skema subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tengah dilakukan penyesuaian data untuk memastikan subsidi hanya diterima oleh pihak yang berhak. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan perwakilan relawan menyambangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Salah satunya adalah Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan yang bertemu Jokowi secara tertutup. Pertemuan yang berlangsung 30 menit ini berlangsung tertutup. Menurut Andi Azwan, para relawan prihatin tentang isu ijazah dan pemakzulan Gibran yang hingga saat ini masih bergulir. Azwan mendesak kepolisian agar merampungkan permasalahan tersebut sehingga tidak ada lagi kegaduhan yang ditimbulkan. Yang jelas ya, saya dengan beliau tidak membahas yang lain, cuma ya kita membahas bagaimana melaporkan juga lah teman-teman semua solid ya. Relawan Jokowi, relawan Prabowo Gibran itu sangat solid. Kita semua terpanggil ya secara organik lah, tidak diarahkan atau diorkestrasi oleh siapapun, tapi kita berjuang karena hati nurani kita.